Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun dan menyampaikan proposal penelitian pada video kali ini yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kabupaten Cirebon. Proposal ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Dr. Budi Manfaat MSI. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Zakol Fikri, NIM 2386010049, mahasiswa pasca sarjana Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan mampu mendorong peningkatan kinerja guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidik di sekolah. Saya berharap melalui proposal ini dapat memberikan kontribusi awal dalam upaya memahami dan juga mengkaji strategi kepemimpinan yang efektif di lingkungan madrasah. Kemudian selanjutnya latar belakang masalah. Jadi ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah juga merupakan kunci bagi pengembangan dan peningkatan kualitas bagi suatu sekolah karena fungsinya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, diperlukan sosok kepala sekolah yang tangguh dan juga memiliki kompetensi yang mendukung tugasnya dalam proses pendidikan. Nah, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kabupaten Cirebon ini, ditemukan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Didi Aryadi SAG ini, sekolah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah siswa. Nah, yang sebelumnya 40 orang pada tahun 2018 menjadi 128 orang pada tahun 2025 sekarang ini. Serta raihan beberapa prestasi yang terus meningkat di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Nah, kepala sekolah juga merupakan telah melaksanakan berbagai strategi pembinaan baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan motivasi dan kinerja guru demi kemajuan sekolah. Nah, namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan yang diterapkan ini belum berjalan secara optimal. Nah, beberapa guru masih menunjukkan kedisiplinan kerja yang rendah, seperti ketidakhadiran dalam proses pembelajaran, kemudian tidak menyusun administrasi pembelajaran seperti RPP, serta minimnya inisiatif dalam mengikuti pelatihan dan juga pengembangan diri. Nah, selain itu juga belum adanya sistem penghargaan atau reward dan juga sanksi atau punishment yang konsisten. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja sebagai guru. Nah, kondisi ini juga menunjukkan adanya tantangan yang nyata bagi kepala sekolah dalam mengimplementasikan strategi kepemimpinannya secara efektif agar dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja guru secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu adanya ketidaksesuaian antara strategi kepemimpinan kepala sekolah dan tingkat kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini menunjukkan perlunya kajian terhadap efektivitas kepemimpinan dalam meningkatkan profesional dan disiplin kerja guru. Kemudian selanjutnya, sedangkan pertanyaan penelitiannya yaitu sejauh mana pengaruh strategi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kabupaten Cirebon ini. Kemudian tinjauan konseptual. Nah, penelitian ini memiliki konsep utama yang saling berkaitan, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, strategi kepemimpinan, dan kinerja guru. Nah, yang pertama ini kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kemampuan seseorang dalam posisi formal di lingkungan sekolah untuk mengarahkan, kemudian juga memotivasi dan mengkoordinasi seluruh sumber daya pendidikan
guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan didefinisikan di sini sebagai pendekatan atau metode yang sistematis yang dirancang oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengaruh terhadap perilaku dan juga kinerja bawahannya. Kemudian yang ketiga itu kinerja guru. Nah, kinerja guru ini merujuk pada sejauh mana seorang guru ini mampu melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya secara profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, teori kepemimpinan yang digunakan pada proposal ini adalah teori kepemimpinan transformasional. Nah, teori ini menekankan bahwasanya pemimpin yang inspiratif mampu memotivasi bawahan untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, dalam konteks sekolah ini, kepala madrasah yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional ini dapat membangun visi bersama, memberikan motivasi, serta meningkatkan komitmen dan kinerja guru. Nah, selanjutnya tinjauan riset terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini adalah yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu Siti Hajar dan LP Darta Putra yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kedisiplinan dan Guru dan Melaksanakan Tugasnya di Sekolah. Kemudian yang kedua itu oleh Hamadi dengan berjudul Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SDIT Islahul Ummah Kota Sawalunto. Nah, dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah ini sangat berpengaruh dalam pembinaan kedisiplinan dan juga peningkatan kinerja guru. Kemudian selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan ini juga dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Adapun referensi yang digunakan dalam menulis proposal ini adalah sebagai berikut. Hmm. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.